Halo teman-teman semua, jadi di sini saya Khairina Agia Putri. Saya akan membahas mengenai kekuasaan struktural dalam pertukaran jaringan. Jadi yang pertama yaitu pengertian kekuasaan struktural. Kekuasaan struktural adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mengatur dan memengaruhi interaksi serta hubungan di dalam suatu jaringan sosial. Menurut Emerson 1976, kekuasaan struktural adalah jenis kekuasaan yang muncul dari posisi seseorang dalam struktur sosial dan jaringan koneksi yang lebih besar. Kekuasaan struktural mencakup kemampuan untuk mengendalikan dan memengaruhi hubungan pertukaran berdasarkan tingkat ketergantungan dan akses terhadap sumber daya di dalam jaringan sosial. Selanjutnya yaitu pengertian dari pertukaran jaringan. Pertukaran jaringan adalah seorang individu atau kelompok yang saling menukar peran sambil tetap mematuhi norma, aturan, dan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Beliau mendefinisikan pertukaran jaringan sebagai interaksi timbal balik antara aktor, baik dalam bentuk materi maupun simbolis, yang diatur oleh aturan sosial. Kekuasaan dalam hubungan ini bergantung pada kemampuan aktor memanfaatkan sumber daya yang individu tersebut tawarkan. Jadi, kekuasaan struktural dalam pertukaran jaringan merujuk pada hak untuk mengelola suatu sistem dalam kelompok sesuai dengan visi, nilai, dan norma yang telah disepakati secara adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya yaitu macam kekuasaan struktural. Nah, terdapat dua macam kekuasaan struktural. Yang pertama yaitu kekuasaan kuat. Jadi, aktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam jaringan sosial atau struktur organisasi disebut memiliki kekuasaan yang kuat. Para pemain ini seringkali memiliki otoritas atas sumber daya yang sangat dihormati dan ingin dimiliki oleh orang lain. Nah, macam yang kedua yaitu kekuasaan lemah. Aktor yang memiliki kekuasaan yang lebih lemah adalah individu yang memiliki pengaruh yang lebih kecil. Aktor-aktor ini seringkali bergantung pada aktor-aktor berkekuatan kuat untuk mendapatkan bantuan atau informasi, dan biasanya hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki kendali atas sumber daya penting. Dalam sistem kekuasaan struktural, departemen dengan kekuasaan lebih besar akan memiliki daya tawar dan pengaruh yang lebih kuat dibandingkan dengan departemen yang memiliki kekuasaan lebih rendah. Selanjutnya yaitu sumber kekuasaan struktural. Menurut Saunders 1990 dalam Brooks 2006, ada 5 kemungkinan sumber kekuasaan yang mungkin muncul di tingkat departemen atau kelompok, dan sumber-sumber ini dapat saling tumpang tindih. Yang pertama ada ketergantungan atau dependensi. Departemen B memiliki wewenang atas Departemen A jika Departemen A bergantung pada Departemen B untuk mendapatkan informasi atau dukungan lain untuk melaksanakan tugasnya. Hubungan timbal balik antara dua departemen dalam suatu organisasi disebut sebagai ketergantungan. Sumber selanjutnya yaitu yang kedua ada kesentralan atau centrality. Jadi ukuran seberapa penting sebuah departemen terhadap tujuan perusahaan secara keseluruhan, atau dapat diartikan sebagai indikator sejauh mana organisasi tidak memerlukan departemen tersebut. Pentingnya peran sebuah departemen dalam kaitannya dengan tujuan menyeluruh perusahaan disebut sebagai sentralitas. Yang ketiga ada sumber dana atau financial resources. Jadi sumber dana ini akan menguntungkan bagi departemen yang menghasilkan sumber daya sendiri, terutama jika dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada departemen lain. Departemen yang memiliki akses langsung atau kontrol atas dana akan lebih berkuasa, terutama jika penghasilan tinggi. Yang keempat ada ketidakberlanjutan atau non-sustainability. Nah, ini berhubungan dengan tingkat kepentingan departemen. Keberlanjutan adalah ukuran seberapa mudah tugas-tugas satu departemen dapat diambil alih oleh departemen lain. Departemen dengan kekuatan terbatas adalah departemen yang mudah ditutup karena dapat diganti. Seberapa cepat pengoperasian satu departemen
dapat diambil alih oleh departemen lain disebut sebagai tidak berkelanjutan. Yang kelima ada menghadapi ketidakpastian atau coping with uncertainty. Nah, ini departemen yang paling berkuasa adalah departemen yang dapat membuat departemen lain merasa tidak nyaman. Sumber kekuatan penting lainnya bagi sebuah departemen adalah kapasitasnya untuk mengurangi ketidakpastian bagi departemen lain. Terdapat kelebihan kekuasaan struktural. Yang pertama yaitu efisiensi pengambilan keputusan. Keputusan dapat diambil dengan lebih cepat dan efektif ketika ada kekuatan struktural karena para pihak yang memiliki wewenang dapat menetapkan kebijakan dan pedoman yang harus dipatuhi. Hasilnya, kolaborasi dan koordinasi jaringan dapat berjalan lebih cepat. Yang kedua ada stabilitas hubungan sosial. Kekuatan struktural menghasilkan stabilitas dalam hubungan sosial karena adanya norma dan peraturan yang diakui oleh semua anggota jaringan. Dengan melakukan hal ini, perselisihan dapat dihindari dan tugas serta tempat setiap orang menjadi jelas. Yang ketiga ada kontrol atas sumber daya. Dikarenakan dapat mengatur siapa saja yang memiliki akses terhadap sumber daya penting, orang atau organisasi yang memiliki kekuasaan struktural memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam interaksi sosial dan negosiasi. Jika tadi sudah membahas kelebihan, maka selanjutnya yaitu kekurangan. Terdapat kekurangan kekuasaan struktural. Yang pertama yaitu kemungkinan penyalahgunaan wewenang. Potensi penyalahgunaan wewenang oleh orang atau organisasi yang memiliki posisi otoritas adalah salah satu resiko yang terkait dengan kekuasaan struktural. Korupsi dalam pengambilan keputusan atau tindakan diskriminatif dapat terjadi akibat hal ini. Yang kedua yaitu mengabaikan suara orang lain. Terdapat kemungkinan bagi jaringan yang memiliki pengaruh struktural yang signifikan untuk mengabaikan pandangan atau pendapat dari anggota lainnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kurangnya keterlibatan dan partisipasi dari anggota lain. Yang ketiga yaitu pembagian sumber daya yang tidak merata. Anggota jaringan mungkin tidak mendistribusikan sumber daya secara merata karena adanya kekuasaan struktural. Orang-orang yang berada dalam posisi otoritas mungkin saja mendahulukan kepentingan diri mereka sendiri di atas kepentingan orang lain. Baik, sekian materi dari saya. Maaf apabila terdapat salah kata. Sekian dan terima kasih.